Kalau yang bisa install silahkan kalau mau mengikuti, tetapi kalau yang belum install nggak usah lihat aja juga nggak apa-apa. Nanti akan saya share rekamannya juga sama langkah-langkahnya sudah ada di LMS ya. Jadi lihat tadi langkah-langkah dalam bentuk tulisan. Baik, Bu. Ya, kalau mau yang mengikuti berarti Zoom-nya lewat HP, mengikutinya lewat laptop, SPSS-nya lewat laptop. Karena SPSS hanya bisa lewat laptop ya, tidak bisa lewat HP kalau SPSS. Nah, kalau yang belum install tidak usah memaksakan, jadi melihat aja, dipahami aja. Udah diinstal sih di Windows 8, cuma ngelag banget ya. Iya, karena itu pun saya pilihkan SPSS yang 16 ya. Kayak itu yang ukurannya paling kecil. Ada SPSS yang terbaru itu SPSS 29, 26, 29. Tapi itu lebih gede lagi. Nanti di laptop menu-menuhin tuh ya. Kalau yang jadi emang SPSS itu gede ukurannya dan berat untuk di laptopnya gitu ya. Nanti kalau UAS pakai SPSS nggak Bu dosen? Oke. Makasih Bu dosen. Kalau apa? Kalau UAS enggak, nanti UAS sama seperti UTS aja ya, pilihan Iya. ganda. Jangan pakai SPSS ya Bu Cuma dosen ya. nanti ada hasil SPSS, nanti Bapak Ibu analisis gitu. Ada pilihan gandanya, analisis, tapi memilih pilihan ganda untuk UASnya. Ini masalahnya SPSS di akhir perkuliahan ya Bu ya, tidak di awal ya. Ya, karena untuk biar tahu dulu langkah-langkah penghitungan secara manual dulu, biar kebayang baru dilakukan SPSS itu cara cepetnya gitu. Jadi kalau penelitian biasanya kalau mau manual boleh, berarti manual berarti pakai rumus-rumus itu yang ada tabel-tabelnya itu yang sudah saya berikan. Kalau mau pakai SPSS juga boleh. Jadi pilih salah satu. Biasanya seperti itu. Suara saya kecil Bapak Ibu di Bapak Ibu. Besar Bu, bagus suaranya. Berarti bukan dari itu ya, bukan dari apa sinyal di saya ya. Mungkin di Bapak Ibu nih ada yang oh, suaranya kecil, di suara saya kecil, berarti mungkin di sinyalnya mungkin ya. Mungkin volumenya agak dibesarkan aja kalau eh kedengarannya kecil. Itu yang suara kecil di Sulawesi Bu, jauh sekali. Ya mungkin Bapak Ibu yang ada di Sumatera bagaimana kabarnya? Sumatera Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat. Di sini saya gabungkan ya Bapak Ibu ya. Saya kan mengampu kelas A23 sama A24. Jadi saya gabungkan di hari ini sekalian ya. Maaf loh mengganggu waktunya Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu lagi mengisi rapot. Kalau yang mungkin jadi guru, jadi wali kelas gitu ya. Mau pembagian rapot ya mungkin ya. Yang nggak apa-apa Bu, kali-kali Bu, ini Bu. ngisi rapot tapi nggak apa-apa. Kalau di sini mah di Jawa Barat eh tanggal 19 pembagian rapot. Nggak tahu di daerah Bapak Ibu. Di saya tanggal 24, Bu. Oh, masih lama ya. Ya, soalnya cukup lumayan sih. Di Bogor, Bapak. Iya, Bogor. Kalau di Bandung mah tanggal 19 nih. Magelang tanggal 20, Bu. Oh, ya masih minggu depan, masih ada waktu ya, Bapak Ibu ya. Pas kita UAS, UASnya sudah ditentukan ya eh dari Pak Kajur PJJPAI itu di tanggal 25, 26, 27, 28 sepertinya. Kemarin di pengumumannya seperti itu ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu mau di 28 berarti sesuai jadwal UASnya? Boleh Bu, di 28, tapi info Ya, soalnya dari sekarang Bu.
Kalau bisa mah jangan terlalu ini Bu, jangan terlalu akhir banget. Apanya? Kalau bisa mah minggu-minggu besok gitu. Jadi minggu depannya kita udah libur gitu Bu. Oh, kalau UASnya udah ditentukan Pak dari itu, dari PJJPAI-nya sekitaran tanggal 25, 26, 27, 28. Sebenarnya kan pertemuan ke-15 itu kan kita di tanggal 21. Cuman karena pertemuan ke-15 itu kan Zoom ya, saya tanggal 21 nggak bisa kalau sesuai jadwal. Makanya saya ajukan sekarang gitu. Tanggal 21-nya Bapak Ibu tinggal klik absen sama ini sama tugas-tugas ya. Jangan sampai nanti setelah UAS masih saya tagih tugas nih. Karena pengumpulan nilai seminggu setelah UAS untuk dosen pengumpulan nilainya seminggu setelah UAS. Ya, Bapak Ibu ya, sama tugas-tugasnya. Kalau ada yang tidak bisa upload, segera lapor di grup ya Bapak Ibu ya. Biar saya cek apakah error atau bagaimana gitu ya. Kan mungkin terkadang ada nih yang restrict atau apa gitu ya, itu nggak bisa upload, nanti harus saya ubah dulu ke progress biar bisa upload tugas ya. Saya minggu-minggu ini mau koreksi semua tugas-tugas Bapak Ibu ya. Yang dari pertemuan ke-7 belum saya koreksi karena ada beberapa urusan yang banyak gitu ya. Tenang aja Bapak Ibu, nanti ada rekamannya nanti saya kirim di grup ya, rekaman untuk SPSS-nya. Sekarang boleh sambil praktek, boleh. Mau melihat dulu silahkan ya. Yang bisa install sambil praktek boleh. Yang belum bisa install berarti melihat dulu ya. Ya, Bu dosen cantik sekali. Itu ya Bapak Ibu ya. Kita mulai aja ya Bapak Ibu ya. Seharusnya di sini ada 98 ya, 98 mahasiswa seharusnya ya. Saya kan gabungkan nih kelas A23 sama kelas A24. A23 itu sekitar ada 48. A24 itu sekitar 50 kalau nggak salah ya. Jadi sekitaran 98, tetapi yang hadir di sini baru 40 ya. Mungkin masih terkendala sinyal dan lain sebagainya. Kita mulai aja ya Bapak Ibu ya, karena sudah sore mungkin. Nanti yang lainnya tinggal menyusul aja biar di Zoom ya. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah Bapak Ibu, setelah beberapa pertemuan kita bisa melakukan sinkronus di pertemuan ke-15, memang dari peraturan PJJPAI-nya. Di pertemuan ke-14 atau pertemuan ke-15, salah satu itu dilakukan sinkronus. Saya sesuai dengan kontrak perkuliahan kita, saya meletakkan SPSS itu di pertemuan ke-15 dan dilakukan secara sinkronus. Silahkan Bapak Ibu bisa mengikutinya kalau yang bisa mengikuti gitu ya untuk di praktikum SPSS ini. Bapak Ibu sudah mendapatkan materi terkait banyak sekali. Setelah yang UTS itu ada statistika parametrik dan non parametrik, jadi statistika inferensial yang terkait uji perbedaan maupun uji korelasi ya. Walaupun Bapak Ibu mungkin agak ngambang-ngambang sedikit, tapi sudah ada contoh, silahkan untuk dicoba untuk mengerjakannya, tugas-tugasnya nanti akan segera saya koreksi gitu ya Bapak Ibu ya. Insya Allah nanti UASnya adalah di tanggal 28. Nanti sama seperti UTS itu, hanya saja materinya mulai dari awal sampai dengan akhir ya, sampai dengan hari ini. Hanya saja tidak ada praktek SPSS di UASnya, tetapi membaca hasil SPSS ada gitu ya. Insya Allah nanti
UASnya adalah pilihan ganda seperti pada waktu UTS ya. Tapi walaupun pilihan ganda, Bapak Ibu tetap harus menghitungnya. Dan di UTS itu sekali Bapak Ibu membuka, berarti kan itu berjalan waktunya. Biasanya saya berikan waktu 120 menit atau 2 jam ya Bapak Ibu ya untuk mengerjakan UTS tersebut. Kemudian boleh Bapak Ibu yang tidak memungkinkan sinyalnya boleh off kamera ya. Yang memungkinkan boleh on kamera, silahkan. Kemudian saya akan sebelum masuk ke SPSS, saya mau mereview sedikit materi itu biar Bapak Ibu ada bayangan sedikit, tetapi tidak akan lama ya mereviewnya karena waktu juga. Jadi Bapak Ibu yang sudah Bapak Ibu pelajari itu kan banyak sekali ya, mulai dari mencari min, median, modus, kuartil gitu ya, desil, persentil, kemudian ada standar deviasi atau simpangan baku, ada variansi dan lain sebagainya. Dan itu semua nanti akan Bapak Ibu gunakan walaupun UAS itu adalah materinya setelah UTS, pasti yang sebelum UTS juga keluar karena Bapak Ibu kan merasakan sendiri pada waktu mengerjakan tugas. Misalkan mencari uji normalitas. Di sana di mencari uji normalitas kan Bapak Ibu juga mencari rata-rata dulu gitu ya, mencari Z-nya gitu kan, mencari simpangan bakunya. Nah, itu kan materi sebelum UTS, jadi tetap digunakan gitu ya. Nah, di sini Bapak Ibu setelah UTS itu, yang setelah UTS, Bapak Ibu itu mempelajari terkait statistika inferensial. Statistika inferensial itu dibedakan menjadi statistika parametrik dan statistika non-parametrik. Non-parametrik. Nah, statistika parametrik itu mempunyai syarat Bapak Ibu bahwa data itu harus berdistribusi normal. Taunya dari mana bahwa data itu harus berdistribusi normal? Berarti harus dilaksanakan uji normalitas, gitu ya, Bapak Ibu ya. Uji normalitas sudah ada setelah UTS kan, Bapak Ibu kan sudah mengerjakannya tugasnya, gitu ya. Nah, kalau statistika non parametrik itu dilakukan jika data itu tidak berdistribusi normal. Ya. Tidak berdistribusi normal. Jadi kalau data itu tidak berdistribusi normal, itu dilakukannya adalah statistika non parametrik, ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi kegunaan uji normalitas itu untuk menentukan Bapak Ibu itu nanti kalau penelitian itu mau menggunakan statistika parametrik atau statistika nonnya. Jadi diuji normalitas dulu. Misalkan nih, Bapak Ibu mau menguji yang pertama, misalkan menguji tadi ya, perbedaan, uji perbedaan. Uji perbedaan itu, misalkan Bapak Ibu mau menguji uji perbedaannya itu yang satu kelas atau satu kelompok, di mana mau menguji perbedaan antara pre dengan post, mau pre-test atau post-test gitu ya. Jadi bayangannya siswa itu diberi pre-test dulu, setelah itu baru diberikan metode yang Bapak Ibu untuk penelitian, baru dilakukan post-test. Nah, jadi untuk uji perbedaan yang satu kelas atau satu kelompok hanya mau membedakan pretest sama post-testnya. Apakah ada perbedaan atau tidaknya? Atau sama aja nih dikasih metode
apapun sama aja atau malah bagus atau malah jelek gitu ya. Bisa jadi malah jelek, bisa jadi gitu ya. Kita kan nggak tahu keadaan siswa bagaimana. Nah, itu berarti kan diuji normalitas dulu. Kalau nanti setelah diuji normalitas itu ternyata data berdistribusi normal, yang diuji normalitas itu apa, Bu? Yang diuji normalitas itu ya ini. Pri sama postesnya itu diuji normalitas. Kalau memang pri sama postesnya itu diuji normalitas itu datanya berdistribusi normal, maka menggunakannya adalah uji T berpasangan. Yang di pertemuan keberapa ya? 14, 15, 14, 13, 11 kayaknya. 10 atau 11 ya. Tetapi kalau datanya tidak berdistribusi normal, maka digunakanlah adalah uji Wilcoxon. Nah, gitu ya. Jadi uji T berpasangan ini termasuk statistika parametrik. Uji Wilcoxon itu adalah statistika non-nya. Nggak akan digunakan semuanya. Jadi misalkan nih Bapak Ibu, Bu, saya mau menguji, saya mau di kelas 7A. Di 7A itu saya kasih pretest dulu terkait materi apa, wudhu misalkan, gitu ya. Kemudian saya kasih metode nih. Metodenya itu adalah metode apa itu? Bebas lah ya Bapak Ibu ya, metodenya bebas lah, metode yang baru biasanya ya, yang pakai animasi dan lain sebagainya misalkan seperti itu ya. Nah, setelah dikasih metode yang saya tawarkan yang tidak biasa, yang keseharian tidak biasa keseharian, baru saya kasih post-testnya nih Bu. Kemudian Bapak Ibu kan dapat nilai pretest sama dapat nilai post-test kan dari satu kelas itu ya. Nah, nilai pretest sama nilai post-test itu silahkan Bapak Ibu uji normalitas terlebih dahulu. Jika diuji normalitas itu datanya berdistribusi normal, maka menggunakannya adalah uji T berpasangan. Tetapi jika nilai pretest sama post-testnya itu diuji normalitas ternyata tidak berdistribusi normal, itu maka dilanjutkan dengan menggunakan uji Wilcoxon, gitu ya. Uji normalitas kan kemarin pakainya uji Kolmogorov-Smirnov ya, kayaknya ya, yang saya jelaskan itu ya. Itu untuk uji perbedaan yang satu kelas. Ada lagi uji perbedaan, yang penting Bapak Ibu punya bayangan lah ya. Uji perbedaan tapi pakainya dua kelas, atau dua kelompok gitu ya. Bayangannya seperti ini, saya pakai kelas A sama kelas B gitu ya. Nah, atau pakai kelas A23 sama kelas A24 misalkan seperti itu ya. Nah, di sini di kelas A ini saya kasih metodenya itu adalah ceramah. Di kelas B saya kasih metodenya itu adalah diskusi. Ini mas contoh ya Bapak Ibu ya, metodenya kan biasanya metode yang baru-baru ya. Nah, untuk di kelas A setelah dikasih metode ceramah, kemudian diberikan tes atau post-testnya. Jadi dikasih metode ceramah dulu ngajarnya. Nah, siswanya kan diberikan tes ya. Nah, di situ kan ada nilainya ya. Di sini ada nilai kan? Nilainya. Nah, di kelas B saya kasih metodenya diskusi misalkan. Kemudian kan dikasih tes nih, tes atau post-tes nih ya. Nah, kemudian kan ada nilainya di sini untuk kelas B. Berarti ini nilai yang A, ini nilai kelas B. Itu kan ya Bapak Ibu ya. Nah, dari dua nilai ini mau saya uji nih,
apakah ada perbedaan nggak? Mana nih yang lebih baik? Apakah yang dikenai metode ceramah atau yang dikenai